Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali di mata kuliah Desain Setting Interior Eksterior ya. Untuk pertemuan ke-7. Nah, minggu depan itu teman-teman sudah UTS. Nanti insya Allah UTS-nya akan saya sampaikan apa yang akan teman-teman kerjakan begitu. Nah, hari ini untuk pertemuan ketujuh ini kita mau bahas tentang apa sih gitu. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, kita mulai perkuliahan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman masih tetap semangat, masih tetap bisa melakukan perkuliahan secara baik gitu ya. Walaupun teman-teman masih berpuasa. Jadi insya Allah puasanya akan semakin barokah, semakin berkah gitu. Karena puasanya tidak hanya diisi dengan tidur-tidur, tapi juga menuntut ilmu ya semuanya. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini yang akan kita bahas adalah suasana psikologis ruang indoor pada sekolah gitu. Jadi ternyata ruang indoor itu bisa mempengaruhi suasana psikologisnya anak. Loh, kenapa kok bisa mempengaruhi suasana psikologis seseorang? Nah, ternyata kita sendiri pun ketika di rumah gitu ya, ketika rumahnya itu berantakan begitu, rumahnya kotor, saya rasa moodnya teman-teman juga akan berbeda ketika ruangannya itu bersih gitu. Nah, ini pun juga bisa diterapkan ketika di sekolah. Ketika sekolahnya apakah itu bersih, apakah itu harum, apakah itu terang cahayanya, itu ternyata juga bisa mempengaruhi psikologis atau mempengaruhi mood anak. Jadi ketika moodnya jelek, tentu pembelajaran juga tidak akan bisa berjalan lancar. Nah, itulah pentingnya kenapa kok setting indoor ini sangat penting juga. Selain dari contohnya program-program kegiatannya, kan kita biasanya kalau mata kuliah yang lain kan program kegiatannya bisa menstimulus ini. Namun ternyata ketika programnya bagus, tapi ruangannya juga tidak mendukung, tentu programnya ini juga akan berdampak begitu. Nah, PPT hari ini itu disponsori kelompok 5 ya. Dari kelas C, ada Avi, Cemara sama si Adel. Mohon maaf, saya sebenarnya juga sudah buat PPT. Namun ternyata PPT dari kelompok ini lebih bagus gitu ya. Terima kasih kelompok 5 yang sudah membuat PPT yang bagus. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan ya. Ternyata suasana psikologis ini memang harus diciptakan dari sebuah sekolahan. Tujuannya memang untuk mencapai maksimal pertumbuhan anak begitu. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, jadi sekolah terutama di PAUD itu harus menciptakan suasana yang homeschool atau sekolah yang seperti rumah, layaknya rumah. Jadi kemarin ada dari kelas apa ya itu ya, saya lupa. Ketika saya kirim gambar, terus ada yang tanya, Bu kok sekolahnya kayak kafe begitu, sekolahnya kok kayak angkringan, sekolahnya kok kayak tempat makan begitu. Nah, ini karena memang kalau di PAUD itu settingan sekolahnya itu memang harus disetting seinformal nih. Jangan sampai sekolah di PAUD itu kok sekolahnya formal. Formal itu seperti apa? Ya ada meja, kemudian berderet banyak, menghadap papan tulis, menghadap gurunya, kemudian duduk diam. Nah, itu bukan PAUD sekali, bukan desain PAUD yang ideal. Karena yang ideal itu malah yang seperti ya bisa dikatakan kafe yang nggak apa-apa, malah seperti kafe, malah seperti rumah, malah seperti taman. Lah namanya saja taman kanak-kanak, taman begitu loh. Jadi settingannya kan seharusnya malah taman sekali, bukan sekolah sekali begitu. Namun malah jadi loh kok ruangannya kok malah jadi kayak kafe, malah jadi kayak warung begitu. Nah itu malah tidak masalah, malah yang bagus seperti itu. Karena anak itu tidak suka suasana yang formal, suasana yang sangat sekolah sekali itu tidak selera anak. Nah
Kemudian kalau wah kok orang tuanya, nah kalau orang tuanya nanti ya tadi jalannya parenting. Oh ternyata sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah yang standar internasional itu malah bentuknya seperti ini loh Bu. Nah kami juga pengennya juga membuat sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman, membuat lingkungan yang homey sesuai standarnya. Nah itu memang harus diedukasi kepada orang tua juga, begitu. Nah, kemudian apa yang diperhatikan ketika kita itu membangun suasana psikologis yang baik, yang mendukung gitu. Jadi ada yang namanya lokasi bangunannya itu memang harus kita perhatikan. Apakah lokasinya itu di samping jalan raya atau di dalam dalam apa ya? Dalam kampung begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan dengan matang. Fasilitasnya itu juga harus kita perhatikan juga. Dan tentunya keamanan ini sangat penting. Dan terakhir adalah penataan lingkungan sekolah perlu mempertimbangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kita juga pernah mempelajari ini tentang pendidikan inklusi ya, kemarin semester yang lalu. Oh, ternyata kalau sekolah inklusif itu memang sarana prasarananya, bahkan tangganya itu juga harus diperhatikan. Kalau sekolah-sekolah yang sudah maju, yang inklusif itu biasanya kan mempunyai tangga yang bisa dilewati roda begitu ya. Jadi memang bentuknya itu kayak tanjakan begitu, bukan berundak-undak. Karena ketika berundak-undak nanti kesulitan ketika menggunakan kursi roda begitu. Jadi memang sangat diperhatikan ketika kita itu membuat suasana psikologis indoor yang mendukung bagi anak. Nah, ini untuk tujuannya apa saja ya tadi tentunya untuk memaksimalkan pembelajaran, untuk membuat anak merasa aman, nyaman, kemudian terbentuknya hubungan yang baik antar temannya maupun antar anak dengan gurunya, begitu. Nah, kemudian apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita itu membangun suasana yang kondusif di sekolahan. Yang pertama itu tentunya adalah kontrol lingkungan. Kita sebagai pendidik atau nanti besok kalau teman-teman jadi kepala sekolah, kita itu mempunyai kontrol penuh terhadap ruangan kita. Jadi ruangan kita itu mau jadikan apa, itu mempunyai kontrol penuh terhadap ruangan itu. Jadi mau diapakan itu memang kuasa kita. Nah, dalam kontrol lingkungan ini apa saja yang perlu dikontrol? Yang perlu dikontrol itu ya ada namanya penerangan. Jadi kita bisa mengontrol penerangan di kelas kita. Contohnya, kalau memang ventilasinya sudah bagus, cahayanya sudah masuk, kemudian di atapnya itu sudah ada genting dari kaca, itu kan berarti sudah ada cahaya yang bagus. Nah, itu kita bisa mengontrol kapan cahaya ini mau dihidupkan atau lampu ini mau dihidupkan atau dimatikan, itu kita punya kontrol sendiri. Nah, kontrolnya seperti apa nanti akan kita bahas di sub-sub yang lain nanti untuk penerangan ini. Kemudian suhu, udara, ventilasi, akustik itu maksudnya suara. Jadi kita punya kontrol semua ini, bisa kita setting contohnya, bisa kita bisa kita atur sendiri. Oh, suaranya mau kita ginikan, itu ada. Jadi kita memang bisa mengontrolnya secara penuh kelas kita, begitu. Nah, kemudian poin nomor 2 itu adalah dari segi keamanan. Nah, ini dari American Public Health Association ya. Itu ada beberapa pedoman bagaimana lingkungan itu aman bagi anak. Nah, ini dari PPT sudah ada. Yang pertama itu adalah tutupi stop kontak listrik kecuali jika tidak digunakan. Jadi stop kontak listrik itu memang idealnya tidak di bagian bawah. Kan kadang-kadang kita lihat stop kontak itu di bagian bawah gitu ya. Nah, anak-anak itu cenderung penasaran kemudian memasukkan jarinya itu ke dalam stop kontaknya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ketika tidak digunakan, ketika memang stop kontaknya di bawah, itu sebaiknya ditutup dulu aja. Karena ya takutnya gitu, anak-anak kan penasaran sekali dengan lubang-lubang seperti itu. Nah, jadi
ketika di bawah ya ditutup dulu ketika memang tidak digunakan. Nah, ketika teman-teman membuat sekolah yang baru, itu stop kontak itu sebaiknya ditaruh di bagian atas sehingga anak tidak bisa menjangkau stop kontaknya. Karena memang banyak sekali beberapa kasus yang memang anak itu suka masukin jarinya ke dalam stop kontaknya, begitu. Nah, kemudian gunakan kawat sambungan jika perlu dan pastikan kawat tersebut cukup gitu ya. Jadi ketika ada kawat-kawat sambungan atau kabel-kabel contohnya, itu gunakan jika perlu saja. Jadi kalau kita memang butuh roll, ya kita roll ketika butuh gitu. Jadi jangan permanen kok rollnya di situ tidak pernah digulung. Nah, kalaupun kita membuat kabel-kabel seperti ini, jangan sampai kabel ini itu melewati pintu-pintu atau ketika ruangannya itu sering dijumpai anak. Jadi anak-anak sering lari-lari di sana kok ada kabel, ada kawat. Nah, itu rawan sekali anak untuk terjatuh. Jadi pastikan bahwa kabel dan semuanya itu kalau mau diplester pun itu lebih baik di atas pintu saja. Tapi kemudian diplester dengan diklep, kan ada klep-klep untuk kabel itu ya. Itu diklep jadi rapi, tidak kesana kemari, tidak klewer-klewer gitu ya. Jadi memang aman untuk anak begitu. Demikian juga ketika teman-teman punya ruangan untuk komputer, itu juga harusnya itu memang kabel-kabel itu harus diklepi sehingga tidak rawan untuk anak-anak itu tersandung menggunakan itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu hati-hati dengan alat-alat listrik atau sumber-sumber panas yang ada di kelas. Contohnya kalau teman-teman punya dapur itu ya pastikan kompornya itu safety, jangan sampai anak-anak bisa pegang-pegang kompornya begitu. Jadi dibuat tataannya itu agak tinggi, jadi ketika anak anak kok main-main ke dapur contohnya itu tidak berbahaya. Atau kalau ada dispenser, nah itu kan biasanya dispenser ada yang panas, kemudian ada yang dingin. Nah, itu anak suka sekali itu mainan dispenser. Nah, dispenser itu jangan sampai ditempatkan, kalau ada yang hot ya, ada yang panas, itu jangan sampai ditempatkan di kelas. Nah, kalau yang di kelas itu gunakan yang dispenser untuk yang dingin saja. Jadi, kalau untuk anak-anak tidak berbahaya. Jadi, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan agar keamanan anak itu tetap terjaga. Kemudian simpan alat yang berbahaya begitu. Alat-alat berbahaya itu apa saja toh? Alat-alat berbahaya itu ya ada pisau, kemudian atau tadi itu ada juga bahan-bahan yang beracun gitu loh. Ada bahan-bahan yang tidak aman. Contohnya kalau itu ya pembersih ruangan, kemudian semprotan buat membersihkan kaca. Nah, itu sebenarnya bahan-bahan beracun. Nah, itu seharusnya dijadikan satu, disimpan, contohnya karbol gitu ya. Itu jangan sampai dimasukkan ke dalam botol aqua. Karena apa? Anak-anak kadang-kadang kadang-kadang sampai diminum, bahkan orang tua saja ketika ada apa gitu dalam aqua, kok malah diminum. Nah, itu kan malah meracuni ya. Jadi tetangga saya juga pernah itu ngisi ngisi cairan pestisida itu malahan di dalam botol aqua, ternyata diminum akhirnya keracunan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi karbol, pembersih dan semuanya itu jadikan satu, ditali, kemudian dimasukkan ke dalam lemari yang tinggi jadi anak-anak tidak bisa akses. Ketika mau digunakan ya kita lepaskan, digunakan, kemudian disimpan lagi. Nah, inilah yang dinamakan penyimpanan sehingga anak-anak itu tidak bisa punya akses untuk main-main dengan itu gitu. Jadi pembersih pun jangan sampai pembersih itu dimasukkan ke WC atau di kamar mandi. Nah, ini juga simpan semua bahan kimia aja jangkauan anak. Ya tadi bahan-bahan kimia tadi. Jadi memang harus disimpan. Nah, ini adalah keamanan-keamanan yang memang harus diperhatikan
dari guru gitu ya. Kemudian ajarkan anak-anak untuk mengenal simbol-simbol umum. Simbol-simbol umum itu contohnya simbol ada tengkoraknya kemudian disilang. Nah, itu kan simbol beracun. Nah, anak-anak harus tahu kalau beracun ini jangan disentuh, jangan diminum, jangan dibau. Nah, itu kita memang harus ada edukasinya pada anak-anak. Nah, jadi ketika anak menemukan, oh ini kata bu guru ada gambar kayak gini, nggak boleh dipegang aja, nggak boleh. Ya udah, jadi, nah itu kan ada sebuah pendidikan di sana. Kemudian ada kenyamanan. Nah, kenyamanan ini baik dari udara, suhu gitu ya. Jadi memang anak-anak ketika di kelas itu membutuhkan udara yang segar dan penerangan yang mencukupi. Mencukupi itu juga tidak terlalu terang sekali ataupun tidak terlalu redup. Jadi cukup sesuai dengan areanya, cukup sesuai dengan kebutuhannya, begitu. Jadi ketika TK-nya itu memang tidak memiliki jendela, berarti kita punya opsi untuk menggunakan kipas angin. Nah, kalau memang tidak mempunyai, kalau sudah punya jendela dan di tempatnya itu memang suasananya sudah sejuk begitu ya, itu memang bisa pakai udara dari jendela saja. Yang penting anak itu merasa nyaman, aman begitu. Jadi memang apakah penggunaan AC itu harus diperlukan? Nah, begitu. Nanti ada yang tanya sebenarnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian anak-anak itu juga di bagian kenyamanan ini ya, anak-anak itu juga membutuhkan furniture atau barang-barang yang sesuai dengan tinggi mereka. Jadi meja kursi harus disesuaikan dengan anak. Kalau ini kayaknya teman-teman sudah paham betul. Bahkan wastafel, rak buku, apapun itu harus disesuaikan dengan ketinggiannya anak. Tujuannya apa? Ya memang untuk nyaman. Contohnya kalau kita di suatu tempat gitu ya, ternyata wastafelnya terlalu tinggi karena orang-orang di sana tinggi. Kira-kira kita nyaman enggak? Ya enggak nyaman karena enggak bisa meraih gitu ya. Nah, itu pun juga dengan anak-anak. Jadi memang harus diperhatikan bahkan sampai ke ukuran-ukurannya. Kemudian daya tarik. Nah, daya tarik itu adalah sesuatu lingkungan yang memang bisa menarik atau memikat anak secara visual. Nah, apa saja yang bisa dipikat dari sebuah kelas gitu ya, dari bentuknya, warnanya, polanya, teksturnya, bahkan sampai wangi, kemudian suara. Nah, pewangian itu seperti apa? Seperti ya, wangi itu jangan sampai menyengat sekali ataupun jangan menyengat itu jadi baunya sangat parfum, disemprot berkali-kali pakai parfum lah, itu malah nanti anaknya juga mual-mual begitu ya. Ataupun kelasnya bau, kemudian kelasnya pengap, lembab. Nah, itu juga anak bisa terganggu ketika dalam proses pembelajaran. Jadi memang anak harus ditarik atau anak harus sangat tertarik dengan kelasnya, menjadi kelasnya itu ya memang sesuai dengan keinginannya anak. Jadi memang tata ruang kelas itu bisa ditata guru dengan menatanya. Jadi tidak acak-acakan, kemudian bersih. Nah, kemudian enak dipandang begitu loh. Jadi memang kelasnya tidak berantakan. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Nah, rasa pemeliharaan ini jadi warga sekolah itu harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memelihara. Rasa memelihara itu seperti apa sih? Rasa memelihara itu rasa melindungi aset-aset yang ada di sekolahnya. Jadi bukan hanya guru yang memelihara kelasnya, bukan hanya guru dan kepala sekolah yang memelihara sekolahnya, tapi anak-anak juga harus punya rasa untuk memelihara sekolahnya. Jadi ketika contohnya dari hal sederhana saja, ketika memang sudah bermain, jadi
yang harus merapikan itu bukan hanya guru, tapi bersama-sama. Karena apa? Anak juga ikut bermain begitu. Jadi anak untuk merapikan mainannya, kemudian mengklasifikasikan. Contohnya di sentra balok begitu. Sentra balok kan ada beberapa balok. Masing-masing balok itu memiliki bentuknya masing-masing. Contohnya balok A, balok 1 itu bentuk balok. Kemudian balok nomor 2 rak nomor 2 itu isinya yang tabung begitu, yang lingkaran berbentuk tabung. Nah, ketika tabung ya diisi tabung semuanya. Jangan sampai kok diisinya berantakan. Nah, itu guru harus bisa mendidik anaknya. Anak-anak yang rak 1 ini isinya balok. Balok itu yang berbentuk kotak. Yang rak nomor 2 itu isinya tabung. Tabung itu yang seperti lingkaran ini loh. Nah, itu harus dididik dari awal sehingga anak punya rasa tanggung jawab. Oh, itu kok balok nomor 1 harusnya kan yang persegi. Kenapa kok isinya yang segitiga? Nah, itu harus ditumbuhkan dari awal. Jadi, anak-anak juga mempunyai rasa pemeliharaan yang tinggi terhadap kelasnya, terhadap sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengaturan akustik. Nah, pengaturan akustik ini maksudnya pengaturan suara. Jadi sebenarnya suara itu bisa kita setting. Nah, suara sendiri itu bisa kita setting dengan seperti apa? Jadi contohnya lantai yang kasar. Tadi ada yang tanya lantai kasar, kemudian lantai yang halus itu seperti apa sih? Nah, lantai kasar itu maksudnya lantai yang tidak ada alasnya. Jadi hanya lantai saja, keramik saja begitu loh. Nah, lantai yang hanya keramik saja itu cocok untuk kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang kotor. Contohnya di sentra bahan alam cair. Sentra bahan alam cair itu kan biasanya pakai tanah, kemudian pakai ranting-ranting, kemudian pakai apa lagi ya? Ya bahan-bahan alam kan itu. Nah, di sentra bahan alam itu memang cocoknya untuk lantai yang kasar. Lantai kasar itu yang tidak ada karpetnya. Nah, lantai kasar ini mudah dibersihkan dan tidak terlalu kotor gitu. Nah, namun kekurangannya memang tidak kedap suara. Nah, jadi memang untuk bahan alam cair kan memang ada suara pun nggak masalah karena anak aktif contohnya membuat patung dari tanah liat gitu ya, membuat guci dari tanah liat begitu. Nah, ketika membuat guci kan anak ya memang harus main tanah liatnya, dan ketika suara bising pun sebenarnya anak-anak tidak bermasalah begitu. Nah, berbeda dengan ruangan yang berkarpet. Ini namanya ruang lantai yang halus. Lantai halus itu adalah lantai lembut atau lantai halus itu adalah lantai yang menggunakan karpet. Jadi lantai yang menggunakan karpet itu cocoknya di bagian mana? Cocoknya adalah di sentra-sentra atau area-area yang tidak yang harusnya itu tidak bising. Contohnya adalah di sentra persiapan. Sentra persiapan itu apa? Sentra baca, tulis, hitung. Kan harus membaca, harus menulis, harus menghitung. Nah, ini bisa menggunakan karpet. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar anak fokus konsentrasi ketika kegiatan membaca. Kan memang kita biasanya harus hening gitu ya. Nah, kegiatan membaca yang hening, contohnya membaca buku cerita harus hening, itu ketika dilapisi karpet itu bisa meredam suara. Jadi karpet ini adalah peredam. Ini adalah namanya lantai dengan permukaan yang lembut gitu. Jadi tadi ada yang tanya, kok bingung yang kasar, yang halus? Itu bedanya seperti itu. Yang kasar itu biasanya tanpa karpet. Nah, sedangkan yang halus, lantai yang halus itu adalah dengan menggunakan karpet. Nah, di sentra bahan alam cair tadi kan tidak harus menggunakan karpet karena memang pengennya kotor-kotoran. Kalau di
area, contohnya di model area contohnya di model area itu contohnya di area baca begitu ya. Itu kan ada buku-buku. Nah, itu bisa pakai bantal yang apa ya? Yang enak buat anak duduk gitu. Nah, bantal ini juga menjadi peredam suara di kelas. Jadi kalaupun di sentra persiapan itu juga pakai bantal-bantal, itu pakai boneka-boneka. Nah, itu menjadi peredam suaranya ketika memang sekolahnya itu di samping jalan raya. Jadi memang idealnya sekolah itu juga nggak mepet jalan. Kalau mepet jalan itu wah luar biasa bising sekali. Nah, harusnya gimana? Kalau memang sudah kebacut, maksudnya sudah terlanjur, itu ya yang di bagian depan silahkan gunakan untuk bagian-bagian seperti kantor guru begitu. Jadi ruangan-ruangan kelasnya itu agak masuk sehingga tidak terlalu bising dengan jalan raya. Nah, gorden, kemudian karpet, bantal. Nah, ini adalah furniture yang halus. Halus ini adalah menyerap suaranya. Jadi suaranya itu lebih bisa diserap gitu. Jadi kita bisa nyeting kelasnya itu apakah mau bising atau mau diredam, itu bisa kita kontrol sendiri begitu. Nah, contohnya kegiatan-kegiatan fisik itu kan bising gitu ya. Contohnya ya tadi pemainnya sentra fisik motorik. Nah, sentra fisik motorik kan bising sekali gitu ya. Ada yang lari-lari, lompat-lompat begitu. Nah, ketika suaranya itu memang bising seperti ini memang bisa didekatkan dengan sentra yang bising juga. Contohnya sentra musik. Nah, itu nggak masalah. Karena ya sama-sama berisik begitu loh. Nah, namun jangan sampai ditempatkan contohnya sentra musik kok di sampingnya itu adalah sentra persiapan. Nah, itu tidak cocok. Karena sentra persiapan membutuhkan konsentrasi. Anak-anak ketika membaca nggak bisa kok langsung pada joget-joget gitu, mendengarkan lagu-lagu, malah nanti ikut joget-joget gitu. Jadi ketika kita nyeting sentra pun itu juga harus disesuaikan. Oh, kan dulu ketika mata kuliah model kan ada satu kelas dibagi dua. Yang satu sentra apa, yang satu sentra apa. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, tadi Anifah tadi ada tanya, gimana kalau ngajar ngaji gitu? Apakah ini akan mengganggu teman-temannya yang lain? Nah, bisa juga dengan cara kita ajak di luar. Contohnya aktivitas-aktivitas yang banyak atau bising. Contohnya tadi drum band atau ngaji qiraati gitu ya. Itu bisa kita sisihkan di tempat lain. Kalau ngaji itu bisa di ruang gurunya, sementara anak-anak yang lain bisa belajar di tempat. Jadi bisa kita sisihkan. Itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk men-setting suara yang ada di dalam kelas biar tidak terlalu berisik. Kemudian penerangan ini ada dua ya, ada alami dan buatan. Kalau alami memang sudah ada cahaya dari matahari, kemudian buatan itu tentunya ada lampunya, begitu. Nah, lampu yang ideal, yang terbaik itu adalah lampu yang putih, yang hangat begitu. Jadi mirip lampu yang seperti cahaya matahari. Jadi tapi masih lembut begitu cahayanya, tidak terlalu redup, juga tidak terlalu terang begitu. Nah, penerangan ini juga, lampu ini juga, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas areanya atau sentranya masing-masing. Contohnya, area seni itu lebih bagus, area seni atau sentra seni itu lebih bagus ketika cahayanya itu berasal dari luar atau cahaya dari matahari atau cahaya alami begitu. Nah, sedangkan area baca atau area sentra persiapan itu membutuhkan lampu yang lembut sehingga ketika anak membaca itu nyaman begitu. Juga kelihatan tulisannya. Jadi memang disesuaikan. Oh, area ini butuhnya cahaya yang seperti ini. Sentra ini butuhnya cahaya yang seperti ini. Itu memang ada dipersiapkan oleh kita. Nah, kemudian suhu udara dan ventilasi ini juga tadi ada yang tanya,
apakah sekolahan itu harus butuh AC atau tidak begitu. Nah, butuh AC atau tidak itu juga menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada di tempatnya masing-masing. Contohnya rumah saya itu di pegunungan atau di sekolah di Colo kalau di Kudus ya, sekolah di Colo. Nah, ketika di Colo itu kan sudah sejuk, sudah enak, suasananya udah pokoknya nyenengin gitu ya. Nah, itu kalaupun tidak ada kipas angin pun nggak masalah karena apa? Suasananya sudah sejuk sekali. Nah, namun ketika di daerah-daerah di kota, apalagi di Kudus itu ya, apalagi di dekat pabrik, wah panas sekali luar biasa. Ya memang harus kita usahakan. Ya pakai kipas angin, ventilasi harus tetap dibuka gitu. Jadi jangan sampai kita punya jendela kok tidak pernah dibuka. Wah, itu maneman. Jadi kalau punya jendela silahkan dibuka, kalau kemudian ditambahkan dengan kipas angin. Tapi kalau mempunyai dana lebih, kemudian kita pasang AC, bagus, nggak masalah. Dan itu malah menyenangkan bagi anak-anak. Teman-teman pun juga seperti itu kan, ketika kelasnya ada AC juga tetap pasti nyaman dibandingkan kelas yang tidak ada AC-nya. Nah itu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing sekolahan. Nah, ini untuk kesimpulannya, suasana di kelas itu memang sangat mempengaruhi mood atau apa ya? Ya, suasana psikologisnya anak. Kalau suasananya bagus, tentunya mood anak juga bagus dan menjadi pembelajarannya lebih maksimal. Jadi kita sebagai guru harusnya bisa men-setting, mengelola kelasnya ini menjadi lebih bagus, lebih sesuai dengan anak sehingga anak merasa nyaman, aman dan merasa memiliki sekolahannya. Jadi ketika anak itu merasa aman, nyaman dan memiliki rasa oh ini sekolahanku, ini sekolahku yang bagus gitu ya. Jadi tanggung jawabnya juga pasti akan lebih. Jadi pengen merawat, kok ada yang kotor ya, sekolahku kan bagus. Nah ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan agar psikologisnya anak juga tentunya bagus. Begitu, demikian dari saya, tambahan saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.